Halo, apa kabar? Nah, sekarang kita akan belajar tentang SPSS untuk analisis data hasil uji coba yang sudah dilakukan ya. Nah, hasil uji coba itu bisa kita uji pakai alat bantu Excel, bisa SPSS, bisa PSPP, terserah mau yang mana. Nah, untuk kali ini ada Kak Vini yang akan membawakan contoh bagaimana menganalisis data menggunakan Excel. Halo Kak Vini. Hai Wanti. Halo, di sini juga ada Kak Dian, Kak Bella, dan Bu Diti. Kabar semua sehat ya? Oke, biar tidak lama-lama, yuk Kak Vini langsung aja ya. Silahkan Kak Vini. Oke, terima kasih Bu. Salam teman-teman. Dalam video kali ini saya akan membantu teman-teman untuk bagaimana menggunakan SPSS dalam analisis data yang sudah teman-teman peroleh dari subjek-subjek kalian. Oke, share screen dulu. Di sini saya sudah punya sebuah set data. Data ini terdiri dari 49 item. 49 item dengan pilihan jawaban 1 sampai 5 dari 109 responden. Nah, untuk menggunakan SPSS, kita copy dulu data ini ke SPSS. Kemudian kita buka SPSS-nya. Kita buka new data, lalu kita pilih data view. Kemudian kita salin, kita paste. Oke, datanya sudah tersalin. Bisa dilihat di sini. Di sini SPSS secara otomatis dia memberikan nama untuk kolom dari data yang kita peroleh. Nah, kolom-kolom ini kalau di Excel kita bisa ubah secara manual, kita tinggal klik lalu kita rename, atau kita klik kita langsung mengetik nama kolomnya. Tapi kalau di SPSS kita ke variable view. Di sini kita mengatur tampilan dari kolom-kolom yang ada di data view. Nah, kalau variabel 1 ini kan sebenarnya inisial atau nama dari subjek. Kalau di Excel kita tinggal menuliskan nama di sini, tapi di SPSS kita gantinya lewat variabel view. Di sini kita ganti menuliskan nama atau inisial, kita tuliskan saja inisial. Kemudian di sini variabel 2 ini kita cek kembali di Excel kita. Dia adalah jenis kelamin. Jenis kelamin di sini SPSS membaca jenis kelamin sebagai data nominal. Jenis kelamin kan 2, laki-laki dan perempuan. Jadi di sini variabelnya kita ganti dulu, namanya di sini jenis kelamin. Untuk variabel view itu tidak bisa menggunakan spasi, misalnya underscore. Kalau menggunakan spasi biasanya error. Ya, ini contohnya illegal karakter. Jadi silahkan tidak menggunakan spasi, atau kalau memang butuh spasi pakai saja underscore. Jenis kelamin di sini tipe datanya silahkan diganti. Jenis kelamin itu kan data nominal. Kita ganti di sini di measure-nya kita ganti nominal. Ada 2 kelompok dalam data jenis kelamin. Kita berikan value. Value di sini sebagai penanda bahwa simbol-simbol tadi di Excel itu kan 1 adalah perempuan, 2 laki-laki. Kita berikan di sini value-nya 1, labelnya adalah perempuan. Ketik, kemudian kita add. Lalu untuk laki-laki simbolnya 2, kita value 2, kita beri nama laki-laki. Add, oke. Kita cek kembali ke data view, otomatis terganti. Perempuan, perempuan, laki-laki, perempuan. Kemudian variabel ketiga ini kalau tidak salah tadi di Excel adalah usia.
usia, lalu semester. Untuk usia dan semester masuknya kategori datanya adalah data ordinal, tinggal kita ganti. Ini juga ordinal. Ini usia, semester. Oke. Untuk kolom-kolom yang lain tidak perlu diganti karena ini sudah default. Kalau memang mau tidak ada angka di belakang koma, desimalnya kita ganti jadi 0. Kita cek kembali ke data view. Ya, tadi usia dan semester sudah tidak ada angka di belakang 0, jadi tampilannya cukup angkanya yang depan saja, tidak ada angka di belakang koma. Sisanya adalah item-item kita. Ini bisa kita ganti langsung nama urutan itemnya. Oke, berarti harus item 1, item 2, begitu terus sampai jumlah item kita berapa. Setelah kita ganti nama variabelnya, untuk measure-nya kalau memang mau teman-teman ganti ke scale silahkan, tapi kayaknya kalau diganti satu-satu akan makan waktu yang lama. Bisa langsung kita analisis saja karena akan terbaca otomatis oleh SPSS. Sudah ada 49 item, sampai 49, benar ya, sampai 49 dengan jumlah responden sebanyak 109 responden. Oke, untuk analisis item, analisis yang dibutuhkan adalah item total correlation. Klik analyze, lalu scale. Kita memilih reliability analysis. Yang kita pindahkan ke kanan ini hanya item saja. Ini kita pilih dari item 1 sampai item 49, kita klik item 1, kita tahan shift, kita klik 49, terblok semua item 1 sampai 49, kita pindahkan ke kanan. Setelah itu, untuk statistiknya kita centang scale dan scale if item deleted. Lalu continue. Yang lain biarkan default aja. Ini analisis reliabilitasnya kita menggunakan alpha, sudah otomatis di SPSS terbaca sebagai alpha. Kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul output dari SPSS. Ini deskriptif dari data yang kita punya. Jumlah respondennya 109, totalnya 109. Untuk excluded ini biasanya kalau ada saat analisis kalian menemukan misalkan excluded-nya ada 1 atau 2, biasanya yang terkecualikan ini, yang dikeluarkan ini adalah data-data yang responnya missing. Jadi ada beberapa nomor yang tidak dijawab oleh responden. Responden ini yang dikeluarkan. Jadi kalau ada misalkan excluded-nya ada 1 atau 2, dicek kembali ke data yang kalian punya, mungkin ada respon yang tidak dijawab sehingga dikeluarkan oleh SPSS. Reliabilitasnya langsung ditampilkan di sini. Alpha Cronbach-nya 0,741 dari 49 item. Kemudian analisis dari item total statistik muncul dalam tabel ini. Yang kita perhatikan adalah kolom corrected item total correlation. Di kolom ini kita bisa lihat rentangnya, karena korelasi rentangnya dari negatif 1 sampai 1. Yang kita harapkan untuk item kita adalah korelasi yang positif dan di atas dari 0,3. Jadi koefisien korelasinya di atas 0,3 itu yang kita terima. Yang di bawah dari 0,3 itu kita gugurkan. Jadi bisa dilihat di sini dari 49 item. Kita pakai contoh 15 item pertama saja. Kalau item kalian ada 20, berarti dari 20 item berapa banyak pun item yang di bawah 0,3, yang item tersebut itu juga yang harus gugur, karena ini 49 kayaknya terlalu banyak.
kita pakai contoh 15 item pertama. Jadi dari 15 item pertama ini kita lihat ada berapa item yang koefisien dari korelasinya yang di bawah 0,3. Item 2 dicatat yang item-item yang di bawah dari 0,3 itu kita catat. Untuk analisis yang berikutnya kita hilangkan dari kumpulan item-item yang akan kita analisis. Jadi item 2 kita gugurkan, item 2, item 3, item 4, item 5 juga, item 6 di atas 0,3, item 7 di bawah, item 8, 9 lolos, 10 gugur, item 12 gugur, 13 juga gugur, 14 lolos, 15 lolos. Nah, dari 15 item ada 2, 4, 6, 8, 9 item yang gugur. 9 item ini kita keluarkan dari kolom yang tadi di sebelah kanan itu, kita keluarkan item-item tersebut. Kita ulangi proses yang tadi. Analyze, scale, reliability analysis. Ini tadi kita pindahkan ke kanan, sekarang kita kembalikan ke kiri item-item yang tadi gugur, yang koefisiennya di bawah 0,3. Item 2 kita gugurkan. Item 3 juga gugur. 4 dan 5 gugur. 7, 8 gugur. 10 gugur, 12 dan 13 gugur. Setelah item yang gugur sudah kita pindahkan ke kolom kiri, statistiknya ini tidak berubah dari settingan kita yang sebelumnya, jadi langsung oke saja. Oke, di sini keluar hasilnya. Kita lihat item-item yang gugur itu sudah tidak ada lagi di kolom ini, berarti memang sudah dihilangkan dari analisis. Bisa dilihat item 1 0,352. Analisis yang sebelumnya item 1 itu corrected item total correlation-nya 0,346. Setelah kita menghilangkan 9 item yang punya properti statistik yang jelek, bisa dilihat di sini corrected item total correlation-nya meningkat karena ada pengaruh dari item-item yang jelek itu, sehingga menurunkan koefisien dari item-item yang sebenarnya punya properti psikometrika yang baik. Nah, kalau misalkan setelah sudah dianalisis satu kali, kemudian dicek lagi, ternyata masih ada item-item yang punya properti yang jelek ini di bawah standar kita, tadi standar kita itu 0,3. Kalau masih ada, kita gugurkan lagi. Jadi di sini item 16 harus digugurkan, item 20 juga gugur, item 21 juga gugur. Kita coba gugurkan lagi, 16, 21, 20. Proses ini akan diputar terus-menerus sampai semua item yang tersisa itu punya corrected item total correlation yang di atas dari 0,3. Saat semua item sudah punya koefisien corrected item total correlation di atas 0,3, saat itulah baru item-item yang kita punya itu bisa disebut item yang punya properti psikometrika yang baik, dan item-item yang tersisa ini yang kita pakai koefisien alpha Cronbach-nya sebagai reliabilitas dari data kita. Semoga video saya ini membantu dalam penyusunan laporan dari PSP kalian. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Sumi sudah membantu kami belajar PSS ya. Terima kasih Kak Dian, Kak Dela, Bu Miti.